Piye? Nah, Gara-gara KTP yang nggak sama paspor, ya, memutuskan untuk pingin kabur. bener. Karena teman-temanku juga mikirnya gini, anakmu 4, terus kamu mau pulang ke Indonesia, nggak bawa apa-apa, kamu nggak punya apa-apa di Indonesia. Ya bener juga sih mas, kok tak pikir-pikir, ya udahlah kaburan aja, apa salahnya jadi kaburan, kan yang penting dapat duit. Yes. Ya kan gitu. Lagian juga di penjara kan nggak disiksa, bener Bora? Yes. Enak. Akhirnya aku ngomong ke rumahku, mak boleh kan gini, tapi nanti di penjara cuma 3 bulan, habis itu aku pulang ke Indonesia. Tapi makku nangis, ojo lah, udah lebih baik kita di rumah aja, kalau memang kamu pulang sekarang aja. Sampai aku tuh mau pinjam uang di Bank Indonesia mas, mau ngurusin surat itu tadi. Aku mau terbang, mau pulang ke Indonesia, mau ngurusin surat itu, tapi kan nggak mungkin mas, ngurus surat kayak gitu tuh kan lama, harus sidang 3 kali. Yes, ruwet pokoknya. Ruwet, bye, harus sidang 3 kali. Terus akhirnya kata temenku, ya udahlah kamu kalau mau keluar sekarang, kamu bulan ini, maksudnya bulan berapa ya? Bulan 3 ini harusnya aku udah keluar dari rumah majikan, kabur, terus nanti dapat kerjaan, makanya kerja di resto, jadi cuci piring gitu. Gajinya kan lumayan 13-15. Betul. Nah, mantap, ngeri nah, sampean. makanya jadi aku mikir, ya juga sih, ya sudahlah biarin aja lah, ditangkap ya ditangkap. Tapi ada juga temanku yang ngomong gini mas, kamu kalau bisa jangan sampai ketangkep. Jadi kalau kamu sekiranya kamu udah Cukup menyerahkan kamu diri. menyerahkan diri. Cerdas. Lanjut. Setelah menyerahkan diri, kamu kan punya koko di sini tuh. Nah, udah kokomu bisa jadikan jaminan kamu masuk paper. Loh, punya koko? Iya, katanya ini gitu. Koko beluk apa koko? Koko beneran. Gitu. Hah? Koko beneran. Maksudnya koko beneran ini? Ayang. Ayang beb. Jangkrik. Siap. Nah, itu mas. Ya. Iya juga sih. Sudahlah, ya wes lah aku kabur. Wah, berarti kalau ataupun sekarang resmi terus ada koko ayang beb, bisa dilanjutin kan? Ya bisa, makanya hubungannya. Tadi kan kemarin dia ngomong kamu sudah, jadi yang bayarin ya dia, ini bukan aku mas. Duh, majikan nggak tahu tapi? Nggak tahu, dia nggak tahu. Urusannya dewe. Ya itu urusannya sendiri. Emang sekarang aku tanya mas, emang kalau kita pacaran di sini sama orang Hongkong, apa itu menyalahin kontrak? Enggak kan? Enggak, boleh, tak dukung. Malah kan? malah nanti kalau jadi saksi aku oke lah. Nah terus aku bantu masalahnya sampean sampai kelar, sampai akhirnya untuk KTP, ayo gas. Aku mau nanya mas, kalau kita mau nikah sama orang sini tuh harusnya apa sih syaratnya? Syaratnya yo, nek sampean yo paspor, habis itu kontrak kerja, mari. Lah ngenteni aku finish, bulan songo aku finish, aku tak mlebu. Kita mau nikah mas. Oh, ngenteni finish terus nikah. Iya. Tapi sampean dijeng bojone apa sik tetep mlebu majikan iki? Oh. Terserah sampean. Nek bojone gelem ngejeng lo enak, langsung iso gumpul. Oh, aku enggak. Dek ngejen. Oh, lah terus. Tapi nek dek gak iso, lho yo kan dikai bojo. Tapi nek sampean sik pengin nang majikan iki terus arepe nikah, yo gak apa-apa, gak usah ngenteni finish. Sesuk mben iku yo iso ayo ditoto. Gitu ya? Iya no. Jadi kalau sekarang aku mau nata bisa? Bisa dong. Kenal saya ya pasti bisa. Piye sih? Tapi dia ngomong nggak nunggu finish mas. Soalnya nunggu. Ya oke. Menurut dia nunggu finish it's okay. Tapi sampean kalau ngomong sebenarnya nggak nunggu finish. Asalkan kamu mau, bisa saya atur. Saya masih kerja di tempatnya majikan, kita bisa menikah. Nah, begitu nanti visanya keluar, baru kan aku keluar sama kamu tinggalnya. Kayak gitu tuh visanya apa nunggu lama tuh mas? Bisa, ya tergantung suami sampean. Calon suami sampean kalau secara pajak Hongkong oke, nggak pernah punya utang, nggak ada catatan kriminal, semuanya clear, pendapatannya dia ada, cepet. Oh, sampai setahun? Gak. Oh, berarti 40 hari aku sama bojoku moan. Iya kan sampean mas. Loh enggak, iya. Justru sampean lebih cepet lagi. Sampean nikahnya di sini? Iya, 3 kali saya nikah. Di sini ijab. Terus? Ben gak darani kumpul kebo. Mari ijab, nikah Hongkong, habis nikah Hongkong nikah Indonesia, wis. Kok gimana lagi ya? Sik toh mas. Bojone sampean wong Hongkong toh? Bukan, wong Indonesia. Lah tapi kok bisa masuk di sini nikah? Ya padha karo sampean, tapi wis dadi rondone wong Hongkong. Oh, enak. Iya mas. Oh iya. Tapi kan rondone setelah kenal aku baru terus. Jadi aku iki pengambil bini orang gitu loh. Pebinor. Berarti sampean ngeri ya mas ya. Mau ngambil istri orang. Itu benderanya mbak. Belum, warna ungu mas. Oh ya, jadi kayak gitu. Saya
Lakor. Jadi seperti itu. Nah, aku tak tanya status di Indonesia sampean menikah apa janda apa Oh, gimana? janda. Sudah ada surat jandanya? Sudah ada. Oke, tinggal sama nggak datanya sama Nah KTP itu? itu nanti saya urus lagi tuh mas. Saya minta urus lagi. Tapi beneran loh mas, kemarin itu saya minta tolong sama mbak yang di TikTok. Terus? Namanya Mami siapa? Udah wis jangan disebut, pokoknya di TikTok itu terus. di TikTok. Nah terus aku nanya, mbak ini suratnya apa? Akte cerai sama paspor sama ID Hong Kong. Terus? Akte cerai itu beda tahun. Oh bisa, habisnya minta Berapa? 1.800. Oh, terus. Cuma akte doang loh ya. Oh ya. Samen Wis kabeh ya. Clear ya? Oke ya, nanti kalau sampean mau nikah bisa kita atur dan kita tata sedemikian rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mas amin. Ya, kalau dia memang niat mau nikahin sampean, oke. Itu bedanya. Bujang mas. Ya di Biarin aja. loh ngawur biarin aja. Nggak Jadi apa-apa deh. jadi kayak gitu, ditata sedemikian rupa. Nggak ada masalah, sampean tetap di dalam majikan nikah. Nah, nanti ketika sudah surat nikah keluar, ya kan, sampean syarat-syarat nikah itu surat janda sampean ditranslate bahasa Inggris sama paspor sama KTP Hongkong, kontrak kerja kelar, nikah. Oke. Nah, setelah nikah kan sampean mau dapat visa, berarti harus urus dependent visanya, apply ke imigrasi. Nah, baru itu yang dibutuhkan akte, KK, KTP sama surat janda tadi. Nah, itu masuk ke imigrasi. Setelah itu masuk ke imigrasi, dicek imigrasi oke, datanya sampean oke, suami sampean oke, baru ditanya sampean, kamu mau melanjutkan sampai finish apa kamu mau ambil dependent visanya. Kalau kamu mau ambil dependent visanya, otomatis kalau kamu mau ambil dependent visanya sampean break, tapi sampean harus keluar dulu dari Hong Kong, entah ke Makau, pulang Indo boleh. Habis itu baru visa sampean diturunkan, balik lagi ke Hong Kong, statusnya dadai. Jadi nyonyanya sopo tadi. Sebetulnya aku tuh sebenarnya mas ya, Gitu. aku tuh nikah tuh bukan pengen dadai enggak, karena cowokku tuh juga orang nggak punya, maksudnya Ya, is oke lah. Intinya itu kan itulah. bahasa saya Nah, gitu. itu mas. Jadi kalau justru sampean mau kayak gitu, gaji 20 ada, sampean tak Amin, ya kasih Allah. pekerjaannya ada. Amin, ya Allah, Dan Mas. dan Aku kalau beruntung sampean banget ketemu sama kalau cuman ngatasi rumah mbak sembarang kalir sampean wis lanyar, iku 20.000 mbak. Dan butuh yang muda-muda kayak gini. Mas, pokoknya Tak terno, KTP keluar tak terno. aku padamu pokoknya mas, oke? Yang itu loh, yang masih daftar KTP. Ya, oke ya, oke sip, oke. Jadi teman-teman, itu tadi cerita ya, sebuah perjuangan. Ya, sekali lagi harapan saya kan banyak teman-teman yang bisa memperbaiki kehidupannya yang lebih baik. Karena bagaimanapun kalau kita bisa ada di antara mereka dan mereka mampu dan bisa memperbaiki hidupnya kan keren. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita berikan. Loh. Wis ya, sampean close ya. Wis ya, Mbak. Oke, Oke aja ya. Terima kasih nih mbaknya, mudah-mudahan sehat selalu. Mbaknya nggak kelihatan, nggak boleh ditunjukkan. Iya, See you betul. dan bye-bye. Makasih.